kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur hari ini karena kita boleh kembali beribadah. Dan memulai hari ini saya bertemu dengan sebuah pertanyaan yang menarik yang pernah ditanyakan oleh Daud. Satu ketika Daud bertanya, ketika segala kebaikan dihancurkan, apa yang dapat diperbuat oleh orang-orang benar? Dan Daud menjawabnya, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan duduk di atas takhtanya di sorga. Sepintas jawaban Daud ini tidak menjawab pertanyaannya. Apakah demikian? Tidak.
Karena saya kemudian mengerti bahwa Daud bermaksud ingin mengatakan bahwa Tuhan tetap tinggal, Dia tetap ada, sekalipun ada badai dalam hidup kita. Dia tidak pernah dikagetkan, Dia tidak pernah menjadi takut karena badai persoalan dalam hidup kita. Hari ini mari kita bersyukur bahwa kalau kita ada lagi hari ini, itu karena Tuhan kita, Dia Tuhan yang sama tetap ada dalam hidup kita. Mari kita bersyukur masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa semua pujian penyembahan kita hari ini yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan ini pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk memanggil-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk memanggil-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari
semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Kami bersyukur, memuji, menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Engkau tetap hadir dalam hidup kami. Terima kasih buat semua pekerjaan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, sebab besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Kami bersyukur karena kalau kami ada hingga saat ini, Tuhan, itu karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang tetap hadir, Engkau tetap tinggal dalam hidup kami, apapun situasi, kondisi yang kami hadapi. Dan terima kasih karena Engkau terus bekerja. Hari ini kami datang di hadapan-Mu, kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami membawa semua syukur kami, pujian, penyembahan kami bagi Engkau. Dan kami rindu Engkau melawat memberkati kami hari ini. Karena itu Tuhan, kuduskan dan sucikan kami, berkenan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini dan memberkati kami. Karena itu ibadah ini Tuhan kami pertaruhkan. Jadi dari awal pertengahan hingga pada akhirnya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus baik dalam hidup Bapak Ibu Saudaraku. Dan karena itu Dia layak menerima segala syukur kita. Mari kita memuji Dia. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan
Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari terus memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur karena Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa kebaikan demi kebaikannya terus Dia nyatakan dalam hidup kita. Hari ini kebaikannya Tuhan menyatakan dalam hidup kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita buka hati kita karena Tuhan mau memberkati kita kembali lewat firman-Nya. Seperti rusa yang haus Tuhan, kami datang, kami rindu Engkau puaskan, Engkau segarkan kami lagi lewat kebenaran firman. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Benar Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh
isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, ini kerinduan kami, Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini pengakuan kami, Tuhan, sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kasih karunia-Mu kami boleh ada pada pagi hari ini di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama lagi beribadah sekalipun kami di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami.
Engkau ada di tiap rumah-rumah daripada jemaat Tuhan. Bahkan dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu, kehadirat-Mu ada dengan mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan akan memberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu yang akan menjadi tuntunan dan pedoman dalam kehidupan kami, khususnya di hari-hari yang sulit ini, supaya kami tidak salah jalan dan kami boleh berjalan dan menikmati akan kecampur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, sampai pada hari yang Tuhan tentukan, di mana kami boleh menikmati kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena itu urapilah kami semua, jemaat-Mu yang mendengarkan atau siapa saja yang mendengarkan, lawat mereka dengan kebenaran firman-Mu, dan urapilah hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dan sembunyikan dia di belakang salib-Mu, agar setiap perkataan yang keluar datang daripada Roh Kudus, bukan daripada hikmat manusia dan perkataan manusia, tetapi hikmat dan kuasa dan urapan Roh Kudus yang akan memberkati kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi, selamat pagi seluruh jemaat, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan keadaan yang ada, di mana seluruh dunia mengalami kesulitan-kesulitan. Demikian pun juga tidak terkecuali anak-anak Tuhan yang mengalami berbagai macam kesulitan. Dan kesulitan-kesulitan yang ada itu membawa kepada setiap anak Tuhan mungkin di dalam satu hal yang sangat-sangat memerlukan kehadiran daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya tertarik pada satu ungkapan di mana ada seorang anak Tuhan yang mengatakan, saya tidak mau sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen karena saya takut dicobai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu satu ungkapan yang menggambarkan betapa kekhawatiran itu ada pada setiap orang yang percaya. Mereka takut ketika mereka menghadapi kenyataan hidup yang sulit, di mana mereka merasakan, oh, begitu rupa menekan hidup mereka. Yang mereka anggap bahwa hal ini adalah pencobaan. Mereka takut menghadapi itu semua. Saya percaya sebagian besar orang pun akan mengalami satu tekanan yang berat ketika mereka mengalami dan menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Tapi mari kita belajar daripada firman Tuhan. Ketika setiap anak-anak Tuhan diizinkan mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupannya, apakah itu tujuan Tuhan? Namun sekali lagi, apapun yang kita alami, mari kita belajar kembali kepada Alkitab sebagai pedoman, sebagai firman Tuhan yang benar, satu-satunya sumber kebenaran yang akan menuntun kepada kita tetap bisa bertahan, tetap kuat, dan tetap bisa berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Untuk itu saya ingin membaca dan mengajak saudara-saudara membaca kitab Yakobus. Dan saya beri tema pada pagi hari ini, pencobaan sebagai ujian. Pencobaan atau kesulitan sebagai ujian. Nah, kalau kita mengatakan ujian adalah satu tingkat, satu masa di mana sebenarnya kalau kita sekolah, kita harus melewati ujian untuk meningkatkan kelas kita. Setelah ujiannya lulus, kita naik tingkat. Itu yang terpikir dalam pikiran saya, melintas dalam renungan saya. Oh iya, pencobaan sebagai batu ujian untuk meningkatkan akan kehidupan kita, iman kita di dalam pandangan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi pencobaan, kalau kita masuk dalam satu kesempatan, satu saat di mana ada kesulitan-kesulitan menimpa ke dalam kehidupan kita, secara pribadi, secara keluarga, secara perusahaan, di mana kesulitan-kesulitan itu begitu rupa menekan kepada kita, kita belajar kembali kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan ketika kita mengalami hal ini, dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, mari setiap kita ada masalah-masalah yang sulit sebagai batu ujian pencobaan itu kepada kita, ini adalah satu kesempatan kita mengalami ujian untuk meningkatkan kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Tidak ada satu anak sekolah, tidak ada seorang mahasiswa yang kemudian tidak pernah ikut ujian. Tapi ketika mereka ikut ujian, mereka merasakan sangat sukacita. Tapi waktu mereka menjalani ujian itu, mereka harus mengalami hal-hal yang sulit, yang harus mereka lampaui. Baru mereka lulus. Nah, oleh sebab itu saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan, mari, ini satu kebahagiaan kalau kita ada dalam pencobaan-pencobaan. Karena setelah itu selesai, ada mahkota, ada naik tingkat. Sebagai sekolah, murid-murid sekolah dia naik tingkat, naik kelas. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi ada satu hal yang kesempatan yang luar biasa yang dianggap oleh Yakobus ini adalah satu kesempatan, satu kebahagiaan untuk kita bisa naik tingkat dalam hal keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ya, ada jaminan daripada Tuhan. Ada jaminan daripada Tuhan. Kalau kelas SD, ujiannya tentu kelas SD. Untuk orang anak-anak SD. Kalau SMP demikian pula. Ujiannya adalah untuk anak SMP, SMA pun demikian, kalau mahasiswa pun demikian, doktor itu pun demikian. Jadi ada tingkatan-tingkatan, jadi ada jaminan. Ada jaminan kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita pasti lulus, kita pasti bisa lewati ujian itu. Jaminan itu kita akan bisa baca bersama-sama dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ada ukuran, ada takaran. SD ya SD, SMP ya SMP, SMA ya SMA. Mahasiswa untuk lulus jadi sarjana, ya seperti itulah tingkatan yang diberikan sebagai ujian kepada iman kita. Nah, saudara-saudaraku, ujian biasa sesuai dengan apa yang manusia bisa tanggung. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai lagi. Apa yang dikatakan firman Tuhan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tak kala kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Tak kala kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita ini. Saudara sudah ketahuilah bahwa Tuhan berjanji kepada kita. Bahwa dia tidak akan memberikan pencobaan, tidak akan memberikan ujian itu. Melampaui kekuatan yang kita miliki.
melampaui kemampuan yang kita miliki. Tuhan tahu takaran kita. Lebih tahu Tuhan daripada diri kita sendiri. Mungkin bagi kita sudah sangat berat. Oh, Tuhan sudah gak kuat. Tuhan tahu. Ketika engkau mengalami, sebetulnya aku sudah tidak kuat, Tuhan. Tobat Tuhan, aku sudah gak kuat. Tapi kalau menurut Tuhan, kamu masih bisa. Firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Gembala beberapa waktu yang lalu tentang Abraham. Ketika dia naik ke puncak gunung untuk mempersembahkan Ishak. Saudara-saudara, itu jangan jelas gambaran-gambaran yang luar biasa yang diberikan. Tuhan tahu kekuatan saudara. Walaupun saudara sudah tidak sanggup lagi. Rasanya berat Tuhan. Mana mungkin aku bisa menanggungnya ketika itu tiba. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu seberapa banyak kekuatan yang kau miliki. Dan pada saatnya di mana engkau sudah pada puncaknya, Tuhan juga tahu. Akan dikatakan di sini, ketika kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, luar biasa. Ini yang Tuhan beri jaminan. Jadi setiap saudara-saudara mengalami kesulitan, jangan takut. Hadapi itu. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Karena Tuhan berjanji tidak akan memberikan pencobaan, kesulitan-kesulitan melampaui kekuatan saudara dan saya. Ketika saatnya tiba, Tuhan akan sendiri akan memberikan jalan keluar yang tidak pernah kita pikirkan. Seperti firman Tuhan mengatakan, jalanmu jauh lebih rendah daripadaku. Aku punya jalan seperti langit daripada bumi. Jaraknya dengan jalan-jalan dan pikiranmu dan rencanamu. Jauh. Kita tidak pikir, bagaimana mungkin Tuhan ini bisa keluar. Bagaimana mungkin Tuhan ini saya bisa tertolong. Bagaimana mungkin Tuhan saya bisa melewati saat-saat sulit ini. Bagaimana mungkin Tuhan perusahaan saya bangkrut. Bagaimana mungkin Tuhan penyakit ini sudah tidak ada jalan keluar. Tapi ingat, ada firman Tuhan yang tahu pasti seberapa banyak, seberapa bisa saudara menanggung ujian atau pencobaan itu. Dan pada saatnya yang Tuhan ketahui, Dia akan membukakan jalan dengan caranya. Cara yang Tuhan berikan luar biasa, tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Dia akan membukakan jalan-jalannya secara ajaib. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Tampak tidak ada jalan. Tuhan punya cara, banyak cara. Hikmatnya tidak terbatas. Kuasanya adalah kekuatan dan kuasa daripada yang maha kuasa. Tidak ada satu kuasa yang bisa melampaui kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, itulah jaminan daripada Tuhan. Kemudian kita boleh membaca daripada firman Tuhan, kalau kita ada dalam pencobaan, kalau kita ada baca dalam kesulitan-kesulitan. Mari kita melihat satu apa yang Tuhan mau sebenarnya dalam hidup kita. Sebab hidup kita semua satu persatu, Tuhan sudah mempunyai satu rencana. Rencana bagi kehidupan saudara. Setiap pribadi. Tuhan punya rencana. Mari kita baca dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas daripada rencana Tuhan yang dalam keseluruhan hidup kita. Kita baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Dikatakan di sini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera. Oh, luar biasa. Rancangan Tuhan dalam kehidupanmu termasuk ketika saudara mengalami kesulitan. Tidak di luar rancangan daripada Tuhan. Semua itu dalam rancangan Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oh, saudara-saudaraku, kita melihat kalau dari kacamata rancangan Tuhan, kesulitan yang saudara alami itu tidak lepas dari rancangan Tuhan dan tujuan Tuhan pada akhirnya. Pada akhirnya rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya adalah rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bukankah itu suatu hal yang bisa kita pegang dalam seluruh kehidupan kita? Naik turun, jatuh bangun, gagal sukses. Itu semua dalam satu rancangan Tuhan. Yang pada akhirnya adalah satu rancangan masa depan yang penuh harapan. Baik di bumi dan sampai pada kekekalan. Itu bukankah sesuatu yang membesarkan hati kita? Jadi jangan takut ketika saudara dan kita semua mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Bahwa itu tidak berarti itu di luar rencana Tuhan. Semua tercakup, Tuhan tahu. Memang hidup manusia tidak selalu mulus. Adanya kita menyeleweng dari kehendak Tuhan. Karena kita masih hidup dalam daging. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan itu. Karena saudara telah dipilih oleh Tuhan, saya telah dipilih oleh Tuhan, dan semua hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Sampai pada kekekalan. Nah, saudara-saudaraku, saya ingin sekali belajar, kalau kita minggu-minggu yang lalu belajar dari kehidupan Abraham. Kita akan belajar pada satu tokoh lain. Kita melihat satu tokoh yang luar biasa. Dari satu turunan Abraham. Kita melihat satu yang luar biasa di sini. Kenapa? Kita melihat hidup daripada seorang yang bernama Yusuf. Kalau kita membaca kisah Yusuf ini, saudara bisa membayangkan, saya percaya saudara semua sudah tahu. Sebab ini saat cerita-cerita Yusuf ini dari sekolah minggu sudah saudara dengar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau saya menyimak kehidupan daripada Yusuf ini, adalah satu kehidupan gambaran yang begitu nyata. Ada tahapan-tahapan yang begitu luar biasa. Tokoh lain yang banyak kita sorot juga Ayub. Ketika ia jatuh di dalam pencobaan yang begitu menyulitkan, karena Tuhan mengizinkan iblis mencobai dia. Tapi lihat, setelah dia lulus ujian itu, hartanya berkali-kali lipat bertambah. Ada rencana Tuhan bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Bukan di luar rencana daripada Tuhan. Karena kalau kita melihat tokoh Yusuf ini, kita bisa belajar. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Padahal dia seorang yang baik, dia datang kepada saudara-saudaranya saat itu mengantarkan makanan. Tetapi oleh saudara-saudaranya dijual ke Mesir. Nah, saudara-saudaraku, selama dalam kehidupan yang sangat sulit itu, kita melihat naik turunnya Yusuf. Apakah Yusuf mengeluh? Saudara-saudara, kalau saya pelajari, Yusuf tidak pernah komplain sama Tuhan. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Ketika ia dijual dan dijadikan budak di negeri Mesir, dan kemudian menjadi pegawai Potifar. Di sana kita melihat Tuhan dalam perjalanan itu dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Kita baca ya. Kejadian 39 ayat yang kedua. Ini satu hal yang sangat menarik. Dalam setiap tahapan daripada hidup Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini poin penting. Di dalam setiap tahapan itu kita membaca Tuhan menyertai Yusuf. Dan
Dan di dalam setiap masa-masa sulit kita, lihat apa yang Tuhan buat bagi Yusuf. Tuhan juga menyertai saudara dan saya. Bahkan bukan hanya menyertai, tapi kata Tuhan, setiap orang yang percaya, Tuhan Yesus tinggal dalam diri kita. Ada bersama dengan kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Itulah janji daripada Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Dan bukan hanya menyertai, kalau kita membaca lebih jauh di dalam ayat yang kedua ini. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ada penyertaan Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan. Di dalam renungan hari Jumat pagi, kita melihat satu gambaran yang pasti. Tuhan menyertai dan kita mengalami penyertaan Tuhan di dalam kekelaman sekalipun. Bapak Ibu dalam saudara dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya. Seringkali saya singgung ketika bangsa Israel masuk di dalam laut, harus menyeberangi laut Teberau. Apa Tuhannya tinggal di atas? Menyaksikan bangsa Israel sendiri masuk dasar laut Teberau yang cukup dalam. Tidak, Tuhan menyertai awan, tiang api, menyertai perjalanan bangsa Israel, tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi di dalam segala macam kesulitan yang sedang kita hadapi, seberapa berat, seberapa dalam engkau mengalami itu, seberapa rasanya ada gelap Tuhan, tidak ada jalan, Tuhan ada bersama dengan saudara. Nah saudara kita kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf berhasil. Yusuf menjadi penguasa di dalam rumah Potifar itu. Yusuf lulus tahap pertama. Dari seorang budak menjadi kepala seorang kepala pegawai dari seorang pejabat istana yang tinggi. Dicobai lagi. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam ayat 8b dan 9. Kejadian pasal 39 tadi. Ayat 8b. Di dalam masa-masa yang luar biasa ketika ia mengalami berkat-berkat Tuhan, Yusuf tidak lupa diri. Dan dikatakan di sini, tetapi Yusuf menolak, berkata kepada istri tuannya, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar dari kuasa daripadaku. Dan tiada yang lagi diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan yang besar, melakukan kejahatan yang besar ini. Dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Oh saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Ketika ia naik pun, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan buat Yusuf tahan dalam ujian. Ketika dicobai oleh istri Firaun, dia tidak tergoda. Sekalipun istri Firaun mungkin, pasti istri pejabat mungkin satu wanita yang menarik. Tetapi Yusuf tidak. Dan dia berkata, kenapa aku harus berdosa kepada Tuhan? Oh luar biasa, Tuhan menyertai Yusuf. Dan karena itu pun kemudian dia difitnah. Dia harus masuk penjara lagi. Tapi lihat, Tuhan pun ketika kedua kali, ya, ketika pertama kali Yusuf harus masuk di dalam penjara. Karena difitnah. Tuhan menyertai Yusuf di penjara. Betapa luar biasanya saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan luar biasa bagi Yusuf. Sampai saatnya di mana Tuhan mengeluarkan Yusuf dengan cara yang ajaib juga. Dan di dalam penjara, Yusuf menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika ada dua pegawai daripada Raja Firaun. Minuman dan makanan yang mimpi.
Dan kemudian ketika mereka bingung apa arti mimpi itu, Yusuf berkata kepada mereka, mari kita baca. Ayat 21 dan 23. Kejadian 39. Ayat 21 dan 23. Di dalam penjara, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan orang di kepala penjara itu. Dan kita lihat di sini, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dia dibuat berhasil. Bukankah ketika juru minuman dan juru makanan ini bermimpi, di sini lihat bahwa Yusuf selalu percaya kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam keberadaannya di dalam penjara. Kita lihat di sini ketika juru minuman menceritakan dan juru makanan menceritakan mimpi itu. Di sini terungkap, saudara-saudara. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Oh, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menggambarkan bukankah ada Allah yang mengartikan mimpi. Nah, di sini kita belajar. Tahu sekalipun dalam penjara, Yusuf tetap percaya dan tetap berjalankan apa yang Tuhan mau. Imannya tidak goyah. Hayo, saudara-saudara, sekalipun engkau ada dalam pencobaan, sekalipun engkau mengalami kesulitan, pegang firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Ini kali yang kedua, Yusuf diuji sedemikian rupa. Dan saudara-saudaraku, naik tingkat. Ketika juru minuman itu kita tahu, juru minuman itu keluar dari penjara. Dia kembali diangkat sebagai kepala minuman di istana Firaun. Firaun mimpi dan kita tahu apa yang terjadi. Juru minuman ini menceritakan tak kala kesulitan dialami oleh Firaun. Bahwa ada seorang Ibrani yang dipenjara. Ketika ia mimpi, anak muda Ibrani itu memberikan solusinya. Oh Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, bukankah sesuatu yang luar biasa? Dan kemudian Firaun memanggil Yusuf keluar. Dan di sana Yusuf memberikan satu pencerahan. Dan kita lihat lagi, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita membuka ayat, Kejadian 40 ayat yang ke-8. Oh bukan Kejadian 40, sorry. Kejadian 41 ayat 16 dan 25. 41. Di sini lihat, ketika Yusuf dipanggil oleh Firaun, Yusuf memberikan dan menjawab Firaun seperti ini. Ketika Firaun bertanya tentang mimpi itu, Yusuf menjawab, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun. Jadi selalu Yusuf kita bisa membayangkan bahwa iman Yusuf tidak goyah ketika sekalipun di penjara. Membiarkan pencobaan itu terjadi dalam hidupnya. Nah, saudara tahu apa yang terjadi ketika Yusuf di dalam kesulitan tetap berpegang kepada Tuhan, tetap percaya, imannya tidak goyah dan mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaannya. Tuhan membuat dia berhasil, Tuhan menyertai dia. Bahkan Tuhan sudah begitu rupa menyatakan dirinya kepada Yusuf. Pernyataan-pernyataannya menandakan imannya tidak goyah. Ketika ia dihadapkan kepada satu pertanyaan untuk mengartikan mimpi Firaun yang begitu sulit. Begitu banyak orang-orang pandai di Mesir yang ditanya tapi tidak mampu. Tapi Yusuf mengandalkan Tuhan. Dan dikata ada Tuhan
ada Allah, imannya tidak goyah. Dan kemudian kita tahu apa yang terjadi. Setelah Firaun mendengar apa arti daripada mimpi Firaun itu, Firaun kemudian menganggap Yusuf adalah orang yang bisa mengatasi kesulitan yang akan terjadi kemudian. Dia diangkat menjadi penguasa Mesir. Saudara-saudaraku, itu satu luar biasa sekali. Dari tingkat yang lebih rendah. Seorang budak diangkat menjadi pegawai, kepala pegawai istana, pegawai istana. Kemudian dicobai lagi. Tetap imannya. Diangkat lagi menjadi penguasa Mesir, saudara-saudaraku. Firaun bilang kepada Yusuf, kalau sudah membaca dalam kejadian selanjutnya itu, hanya tahta ini yang aku punya kelebihan daripadamu. Dahsyat bukan? Dahsyat sekali saudara-saudaraku kasih Tuhan. Tapi bukan hanya sampai di situ. Tuhan bukan sampai di situ menjadikan Yusuf penguasa Mesir. Tidak. Tuhan punya rencana lebih jauh. Rencana yang luar biasa. Mari kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 45. Ayat 5 sampai dengan ke-9. Kejadian 45 ayat 5 sampai dengan 9. Ada beberapa poin yang luar biasa. Ketika Yusuf sudah berjumpa dengan saudara-saudaranya, ketika saudara-saudaranya kembali sudah bersama-sama bertemu dengan Yusuf, Yusuf bilang begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah, kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah menunggu-nunggu. Saudara, ada rencana Tuhan dalam satu kehidupan si Yusuf ini yang penuh dengan liku-liku jatuh bangun, di mana ada kelas-kelas ujian, ada kelas-kelas tingkatan yang naik lagi dan naik lagi dan naik lagi. Dan sesungguh-sungguhnya ada rencana Tuhan yang besar, bukan hanya menjadikan Yusuf sebagai penguasa Mesir, tetapi menjadikan Yusuf sebagai melanjutkan kehidupan daripada umat Tuhan yang tadinya terancam oleh kelaparan. Saudara, yakinlah, dan seberapa besar pun kesulitan yang kau hadapi, ada rencana besar Tuhan lewat itu semua. Lewat itu semua ada rencana Tuhan yang besar di balik kehidupanmu. Ada sesuatu yang Tuhan ingin percayakan kepada saudara-saudara, sesuatu yang besar, lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Kita melihat dari sejarah Abraham ketika diminta mempersembahkan Ishak sebagai anak yang dikatakan oleh di dalam firman Tuhan anak perjanjian, di mana janji Allah ada pada Ishak. Ishak diminta kembali oleh Tuhan dan Abraham menyerahkannya tanpa bertanya-tanya. Dengan satu iman Tuhan menyediakan. Sampai pada Ishak, Tuhan belum memenuhi janjinya. Sampai pada Ishak, Tuhan belum memenuhi janjinya. Tapi Tuhan menguji lebih dahulu. Apakah Abraham bisa melanjutkan apa yang Tuhan rencanakan? Yaitu dengan menyerahkan Ishak kepada Tuhan kembali. Dan apa yang terjadi? Abraham lolos.
Abraham tidak memiliki janji Tuhan hanya kepada sesuai dengan janji Tuhan, engkau akan memiliki putra di kalau umur sekalipun sudah uzur. 90 lebih. Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham. Tidak di situ. Ada rencana Tuhan bahwa engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Ketika Abraham lebih mengasihi dan mentaati Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, rela menyerahkan Ishak, lolos Abraham janji Tuhan yang lebih besar untuk menjadikan Abraham bapak bagi banyak bangsa. Oh, saudara-saudaraku, ada rencana besar ketika Tuhan memberikan kesulitan, pencobaan, ujian dalam kehidupanmu. Setelah engkau tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, mentaati dan mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang engkau punya, yang Tuhan berikan kepadamu. Harta, kekayaan, kedudukan, kepandaian, engkau mengasihi Tuhan lebih daripada semua itu. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu satu kepercayaan yang lebih besar. Peganglah firman Tuhan. 1 Korintus 13 dikatakan di sana bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar ketika engkau sudah sampai waktunya untuk Tuhan beri jalan keluar. Saudara, hidup Yesus satu gambaran yang juga luar biasa. Sebelum Yesus tergantung di kayu salib, dia harus melalui pencobaan iblis dulu. Ketika baru dibaptis, dia harus dicobai oleh iblis. Dan Yesus lulus. Yesus tetap pegang firman Tuhan. Naik ke atas salib. Yesus taat kepada Bapa, taat sampai akhir. Dan akhirnya bangkit kembali. Dan ketika bangkit, dia berkata, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Luar biasa, keselamatan yang luar biasa dianugerahkan kepada seluruh umat manusia dan dunia ini lewat apa yang Tuhan Yesus alami. Jadi, mari kitab Yakub mengatakan, anggap satu kebahagiaan bila engkau mengalami masa-masa yang sulit. Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk satu kepercayaan yang lebih besar daripada apa yang engkau ada saat ini. Puji Tuhan. Kita percaya dan pegang firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita pada saat yang penting ini dengan mengikuti perjamuan kudus. Sebagaimana biasa, saya berharap seluruh kepala keluarga akan menjadi pelayan-pelayan bagi seluruh keluarga yang ada. Kita akan menyanyikan pujian. Ada kuasa dalam darahnya, darah dosa. Mari kita ikuti perjamuan dengan penuh ucapan syukur. Pada pagi hari ini, lewat perjamuan ini, ada janji-janji Tuhan. Saudara, kalau kau makan dan minum dengan percaya, Tuhan berkata, dalam bilur-bilur Tuhan segala penyakit sudah ditanggungnya. Jadi ketika sudah makan dan minum, akan perjamuan dengan percaya, dengan iman saudara meyakini, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan penyakit saudara. Yang sakit imani dengan sungguh-sungguh, ada pasti mengalami mujizat. Tuhan akan melawan saudara. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya minta saudara-saudara semua kepala-kepala keluarga, mari bersama-sama ambil akan roti perjamuan dan layani akan setiap anggota keluarga saudara. Dalam darahnya, darah anak domba Allah,
dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa bersama-sama mengucapkan syukur. Kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi, dengan tangan kanan kita. Dan mari kita mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami boleh kembali menikmati akan hadirat Tuhan. Lewat ibadah ini kami dilawat oleh Tuhan dalam puji-pujian penyembahan. Dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dilawat oleh Tuhan lewat perjamuan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat sekali lagi roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan sebelum kita makan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan sebelum kita meminumnya, dengarkan firman Tuhan mengenai cawan ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka semua. Dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita akan sama-sama bersyukur. Terima kasih Tuhan, darahmu telah menyucikan segala dosa-dosa kami. Dan kami mau bersyukur, kami mau menikmati hidup kami dalam anugerah-Mu. Dan berjalan dalam janji-janji Tuhan dan penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, siapapun juga mereka. Tuhan, Engkau sudah menyertai, Engkau sudah memimpin, bahkan Engkau sudah memberkati kami. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, dan lebih juga melewat perjamuan kudus yang kami terima. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Engkau juga akan menyertai mereka di tengah-tengah kehidupan dunia yang dikatakan oleh firman Tuhan akan semakin sulit dan semakin sulit. Tapi kami tahu dan percaya Tuhan, lewat kesulitan-kesulitan itu penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Lewat keadaan apapun yang jemaat-Mu alami pada saat ini. Kalau mereka mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, bahkan kesulitan-kesulitan dalam keluarga, kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, Tuhan, Engkau akan melawat mereka satu persatu. Beri mereka jalan keluar. Beri mereka pertolongan-Mu sebagaimana janji-janji-Mu. Bahwa Engkau tidak akan memberikan pencobaan pada mereka lewat daripada kemampuan yang mereka miliki. Hamba percaya Tuhan, kekuatan daripada-Mu akan menyertai mereka. Bahkan jalan keluar Engkau sudah berikan kepada mereka. Saat ini juga yang tidak ada pekerjaan akan mendapat pekerjaan. Yang ekonominya sulit, Tuhan akan beri berkati dan jalan keluar. Bahkan keluarga-keluarga yang melalui kesulitan-kesulitan karena masalah ekonomi, Tuhan jamah mereka. Dan mereka menikmati kembali damai, sejahtera, dan sukacita. Dan mereka boleh menikmati kehadiran-Mu di dalam kehidupan keluarga mereka. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Lindungi mereka dari segala penyakit yang sekarang sedang menjamur di mana-mana. Pandemi COVID Tuhan. Engkau tahu perlindungan-Mu lah kami berharap. Dan penyertaan-Mu lah kami berharap. Karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Berikan kami hikmat, tuntun kami. Supaya kami tetap waspada. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Lewat penyertaan-Mu kami semua sehat Tuhan. Kami semua diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Supaya nyata akan anak-anak-Mu dan anak-anak dunia ini. Dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk seluruh pemerintahan Indonesia. Dari Bapak Jokowi sampai juga pemerintahan di daerah.
Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hati yang takut kepada Tuhan. Ketika mereka merancangkan hal-hal yang buruk, yang salah, Tuhan akan membawa mereka dan mencerahkan mereka lewat anak-anak Tuhan yang ada di dalam kehidupan ini. Lewat anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, Tuhan memakai mereka sebagaimana memakai Yusuf, memakai Daniel, Sadrak, Mesyak, Abednego untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang sekarang ini membuka ibadah secara onsite. Engkau tahu mereka, kerinduan hati mereka untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Tuhan nyatakan perlindungan dan penyertaan pada mereka supaya mereka boleh menjalankan ibadah dengan tenang dan mereka disertai oleh Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan, tapi ada bukti kuasa Tuhan menyertai mereka. Urapi akan hamba-hambamu yang melayani. Lindungi mereka Tuhan dan berikan kepada mereka juga hikmat supaya mereka tetap menjalankan apa yang harus dijalankan dengan baik, supaya mereka terhindar daripada segala bencana-bencana pandemik penyakit yang sekarang ini berkembang. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu dan percaya semua itu ada di dalam kendali daripada Tuhan. Tuhan Yesus memegang kendali atas segala kuasa yang ada di dunia dan di sorga. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi, berkati seluruh jemaatmu. Dan berkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan, ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Jemaat yang kasih Tuhan, kita sudah selesai ibadah. Sekarang, terimalah berkat. Berkat daripada Bapa di sorga, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan memberkati kita semua, menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara-saudara semua. Sampai minggu depan. Mari sambut Tuhan Yesus sore hari ini saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.